Itu dilihat wudunya salah. Wah, kasihan nih udah sepuh. Kalau wudunya salah terus, berarti kan sholatnya nggak sah terus. Gimana cara mengingatkannya orang udah tua ini? Maka mereka bersiasat. Hasanusin pura-pura lomba wudhu. Kakek boleh nggak minta waktu sebentar aja, 5-10 menit. Untuk apa? Kakek sudilah kiranya menjadi juri buat kami. Kami ini sedang lomba wudhu. Orang tua kami akan ngasih hadiah, siapa wudhunya terbaik akan diberikan hadiah. Tapi ayah kami nggak mau jadi juri karena kami anak kandungnya berdua, khawatir nggak adil. Kami disuruh cari orang tua yang bijaksana untuk menjadi juri. Kami merasa kakeklah orang yang tepat untuk menjadi juri kami. Kan senang suruh jadi juri dia. Oh boleh katanya. Siapa duluan? Saya, kakaknya Hasan. Dia belum tahu nih depannya cucu Nabi. Nah karena ini cucu Nabi, Hasan otomatis yang ngelatih wudhu kan kakeknya langsung. Ya persis kakeknya wudhunya. Si kakek mulai mikir nih, loh kok beda sama saya ya. Tapi dia malu kalau bilang beda. Nah saya lihat dulu yang kedua. Kalau yang kedua sama berarti yang benar yang kedua nih sama saya. Udah selesai, udah. Coba siapa lagi? Saya adiknya kayak Husin. Ya sama adik kakak, orang yang ngajarin Rasulullah. Wudhunya sama semua. Waduh, nggak ada yang beda. Tapi sama saya kok beda dua anak ini. Udah bingung. Kamu sekalian berdua siapa sih kok wudhunya beda sama yang biasa saya pakai? Mohon maaf kek, kami cucunya Nabi, anaknya Ali yang sedang berlomba wudhu. Oh, kalau begitu ajarkan kakek dong wudhu yang kayak tadi. Duanya kamu udah benar bagus. Kayaknya wudhu kakek selama ini salah deh. Maka tanpa sadar akhirnya dia mau belajar, mengingatkan nasihat saudaranya yang baik. Yang ketiga kata ulama adalah dengan muhasabah, mengevaluasi diri. Cari waktu-waktu yang tepat kita berdoa kepada Allah, bermuhasabah di tengah malam, usai tahajud kita, di saat sendirian kita. Orang-orang yang bermuhasabah adalah orang yang digaransi Allah untuk masuk surganya, untuk diamankan di hari berbangkit. Rasulullah bersabda, sab'atun yuzilumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti mendapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah, bermuhasabah, berzikir kepada Allah di saat dia sendirian. Nah, dengan kita bermuhasabah akan terdeteksi insyaallah penyakit-penyakit hati kita. Dan yang terakhir, saya singkat-singkat saja. Yang ketiga, kategori hati yang sehat. Lihat di surat 26 Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat, yang tidak ada penyakit hati. Apa ciri-cirinya? Bisa kita buka surat 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri hati yang sehat sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya tergetar. Ada getaran ketika disebut nama Allah. Begitu dengar suara azan Allahu akbar, Allahu akbar, tergetar dia, bersegera menunaikan kewajibannya kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, bukan meragukan, bukan melecehkan. Ayat Allah ada dua, ada ayat qauliyah, ada kauniyah. Qauliyah itulah Al-Qur'anul Karim yang 30 juz, 114 surat. Kauniyah fenomena alam. Seperti besok terjadi gerhana matahari, itu adalah ayat kauniyah. Bagaimana bumi menjadi gelap gulita dalam sesaat, maka nanti sebagai simbol Allah peringatkan, nanti dia akan gelap selama-lamanya. Itulah hari kiamat. Sebagai tanda nih Allah beri peringatan. Sekarang baru sehari aja, setelah menit kita udah geger. Sebuah stasiun TV memberitakan nanti sebagai simbol Allah akan menggelapkan seluruh isi alam ini. Dan matahari tidak lagi berfungsi, lepas dari porosnya. Itulah yang digambarkan dalam surah Az-Zilzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bertambah imannya. Bukan tadi malah meragukan ayat ya.
malah berpihak dengan orang yang membenci ayat-ayat Allah. Nah, inilah jamaah sekalian, kajian zuhur kita kali ini mudah-mudahan manfaatnya tentang kategori hati menurut Al-Quranul Karim, yang semoga ketika punya penyakit hati kita Allah sembuhkan, kita mencari terapinya dengan benar, dan pada akhirnya semoga hati kita termasuk qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang menghadap Allah dengan cara yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Benar datangnya dari Allah, keliru dan salah kesilafan saya pribadi. Pada Allah saya beristighfar, pada jamaah saya mohon maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.